Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di M9 Reading Club discussion session. Sekarang kita mau diskusi chapter 2 dari Getting Things Done. Right? Chapter 1 apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya intinya adalah yang ditawarkan David Allen ini konsepnya adalah semua harus getting things out of your mind. Maksudnya tidak semua dipikirin, semua harus dikeluarkan dari kepala kita dan kita mengandalkan sistem yang terpercaya untuk mengolah itu. Dan selanjutnya yang terpenting adalah kemampuan untuk membuat keputusan setiap saat apa yang harus dikerjakan, dan ketika keputusan itu dibuat, kepala kita, pikiran kita fokus penuhnya untuk melakukan pekerjaan itu atau tas tertentu untuk diselesaikan, dan seterusnya. Oke, di chapter 2 David Allen bahas step-stepnya. Kalau ingat waktu di chapter pertama ada di bagian akhir ada bilang fokus terhadap horizontal management atau hal-hal yang ada di sekitar kita, maksudnya yang langsung dalam jangkauan kita. Sementara juga ada vertical management yang nanti dibahas sampai di chapter 3 tentang memikirkan apa proyek-proyek ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun ke depan atau selanjutnya. Dan bagaimana dari situ nanti dibawa di breakdown lebih lanjut sehingga menjadi dalam jangkauan horizontal management. Jadi chapter 2 fokusnya hanya di horizontal management. Oke, chapter 2 startnya teman-teman baca bahwa intinya ada 5 step di horizontal management. Collect, process, organize, review, dan do the task atau do it. Jadi kita mau bahas masing-masing step ini. Saya nggak tahu kita akan cukup nggak dalam 1 jam 1 jam setengah ke depan ini untuk bahas 5 step ini. Kalau nggak ya nanti kita lanjutin di diskusi berikutnya. Oke, dari 5 step ini kelihatannya cukup simple sebenarnya kan. Kita hanya perlu meng-collect things that need our attention, terus bagaimana kita memproses apa yang harus dilakukan dengan those things, terus terus diorganize, kemudian di-review, do it. Tapi nggak tahu kalau tentu saja ketika sudah dipraktekkan ternyata nggak semudah yang dipaparkan di layout di flowchart seperti ini. Karena permasalahannya semua step ini terhubung atau terintegrasi satu sama lain, dan memang perlu kedisiplinan kita, perlu praktis kita sendiri. Kalau dari dalam bilang supported with consistent standard, jadi kita punya base standar pribadi bagaimana kita melakukan setiap step ini, dan intinya kalau misalkan ini tidak dilakukan dari awal sampai akhir 5 step ini, ya ujung-ujungnya pada dasarnya proses ini nggak berjalan atau horizontal management ini nggak berjalan. Dan, seperti banyak orang bilang, system is only good as the weakest link. Right? Jadi kalau satu step ini kita nggak melakukannya dengan baik atau dengan melakukannya, misalkan
bagaimana kita regularly mereview atau bagaimana mengorganize. Ya pada akhirnya tentu aja kita pusing menghandle to-do list kita yang gitu banyak. Kalau pemain dari bahwa ini memang perlu praktis. Saran dia adalah untuk men-separate setiap step ini di separate the stage as I move through my day. Jadi memang dia menyarankan bahwa ada waktu khusus untuk meng-collect things, ada waktu khusus untuk memprosesnya, menentukan apa yang harus dilakukan dengan those things. Terus selanjutnya adalah mengorganize, kemudian ada waktu untuk mereview, dan pada akhirnya adalah ada waktu untuk fokus untuk hanya mengerjakan the things. Dia nyaranin don't try to do all 5 phases in one time. Pengalaman gue sendiri apa ya, sulitnya adalah mendisiplinkan diri untuk ya fokus saya saat ini adalah hanya collect, karena kita selalu mix ketika kita mengkolek sesuatu, misalkan mereview email one by one, terus sampai aja pada akhirnya ya tergoda juga untuk mulai memikirkan prosesnya, mengorganize dan berikutnya. Jadi pada intinya beberapa step ini dari mulai collect, proses, organize dilakukan waktu bersamaan. Pada akhirnya balik lagi ke sistem lama, yaitu apa yang pertama kali ditemukan itulah yang dilakukan pada saat itu. Nggak tahu kalau teman-teman sendiri pengalamannya seperti apa sih? Barangkali ada yang mau share, atau barangkali sudah ada yang menemukan tips-tips bagaimana untuk praktis dan mendisiplinkan diri untuk ini. Monggo silakan kalau mau ada yang mau komen. Drake, Yo. Suara lu kayaknya putus-putus deh. Hah? Kok putus-putus? Oke, bentar. Coba diulangi lagi, Drake, dari awal. What? Yang lain dengar putus-putus juga nggak? Putus-putus, Drake. Putus. Oke. Kalau sekarang kedengaran jelas nggak? Halo? Ini jelas nggak? Coba lagi ngomong, Drake. Jelas nggak sekarang? Lebih jelas sih. Jelas. Cuman agak menggema ya. Cerewet ya, cewek. Oke. Dari mana tadi? Berarti nggak, pada intinya adalah ini yang ditawarin David Allen kan, 5 untuk horizontal management, 5 proses ini: collect, process, organize, review. Koneksinya tuh kayaknya ya. Kayaknya koneksi internetnya, Del. Ya, kadang-kadang lo kelihatan ngomong tapi nggak ada suaranya gitu. Enggak, ini emang internet gue kayaknya lagi naik turun. Halo? Mungkin Iya, perlu dengar. restart, Drake. Jadi cara pakai Zoom-nya.
Halo, 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 halo. Wah, ada eho-nya. Sekarang gimana? Halo. Halo. Ijal, gara-gara lo masuk jadi gini loh. Masih nggak kedengeran, Det? Halo? Dengar, Rick. Oke. Ini program apa nih, Jamboard? Sekarang Makanya ikutin webinar terus. Oke, sekarang open discussion aja. Sebenarnya ada sudah ada belum yang mencoba melakukan step-step ini? Dan kalau sudah ada, apa sih permasalahannya, apa sih tantangannya? Apa yang bikin nggak berhasil? Atau sebenarnya gampang untuk dilakukan? Halo. Waduh. Waduh, ketinggalan bab pertama ini gue. Halo. Pertama saya nih, Pak. What mean? Lo bisa langsung ngejar kok, Jal, jangan khawatir. Oh, ada contekannya baru. Ada contekannya. Itu, ambil speaker dulu. Halo. Halo. Gue coba sharing pengalaman kemarin ya. Jadi malah stres gitu ya. Gue lihat pegang HP terus lihat list to-do-nya malah jadi stres ya. Padahal katanya disuruh tulis harus dikeluarin apa yang di kepala supaya bisa kontrol gitu kan. Tapi karena tiap saat terus lihat malah jadi pengalaman gue gitu ya, malah jadi kepikiran. Atau deh kalau yang lain gimana? Oh, tulis kerjaan apa list rumah tangga. Kalau list rumah tangga emang bikin stres gitu. Gitu ya. Kalau lu gimana caranya, Jal? Tapi Ya setuju sama dia. gue lihat kayak si Kalau bikin si listnya Andre- kepanjangan malah stres ya. Ya, kayak si Andre kan juga ada list rumah tangga tuh yang dia share di itu kan, di grup. Maksudnya bukan rumah tangga sih, di luar pekerjaan lah. Ya, By the way, mungkin si Andre tuh tinggal sama bininya nggak sih di Singapura atau di mana tuh dia?
It kepo. Enggak, Bar, sendiri, Bar. Yang gue pelajari adalah your efficiency drops down gitu loh kalau berdua. Ada Ini rekor nggak nih? Laporin nih. direkam kan? Nanti bisa kirim ke ini. Siapa namanya? Istrinya Barli, gue lupa. Jeng Ria. Oh iya, Ria. Enggak, karena kan agendanya banyak kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan, tapi gue sih nggak pernah ngikutin. Kalau gue sih cuma bikin seminggu tuh buat itu aja sih. Kalau lebih kayaknya bikin stres sih, Dit. Trust me. Kalau bos begitu, gue tiap hari list itu ada 5 sampai 6 list to list gue. Tapi harus di list. Kalau enggak gue lupaan orangnya. Sangat membantu. Makanya gue setiap buka komputer kan di startup gue selalu ada file dan gue taruh di Google Drive. Jadi Google Drive yang isi file to do list gue kebuka terus setiap kali buka komputer. Jadi lumayan sih, membantu banget. Ditaruh di mana aja? Saya sih nggak tahu ya, cuman kalau apa yang rutin-rutin gitu, jadinya nggak usah bayar tagihan ABCDE atau belanja ABCDE atau whatever lah gitu. Itu yang kayak gitu-gitu, maksudnya yang sifatnya rutin, either harian atau bulanan, itu jadinya checklist aja gitu, simply checklist sudah selesai dicek gitu. Nanti bulan berikutnya dipakai lagi gitu, nggak usah dimasukin ke model beginian kan. Kalau model beginian kan kayaknya sesuatu yang apa ya, yang Formal. Yang formal terus insidental. Misalkan kita punya keinginan melakukan sesuatu proyek pekerjaan yang sifatnya itu nggak rutin gitu. Kalau yang rutin, menurut saya sih ya jadiin checklist kayak kata Ijal bilang tadi. Udah gitu ya udah. Pak, kalau untuk beberapa orang, gue Iya. butuh banget list itu, butuh banget. Sekalipun cuma buat tadi dibilang apa, bayar listrik, itu perlu banget. Ya kelihatan banyak, tapi akhirnya terbiasa dengan banyak ya udah. Dan akhirnya oh ya banyaknya kan nggak complicated banget gitu. Tapi penting. Oh, pantesan itu kayaknya terrefleksi di rambutnya tuh, Jal. Ini karena nggak ada skill sih. Skill gue buat motong cuma botak doang. Oh gitu. Tapi Jal, pertanyaannya, lu buat listnya per hari dan lu tentuin hari itu jam berapa lu harus ngelakuinnya atau gimana? Oh, enggak sih. Kalau gue sistem, gue nggak ada ya. Kalau daily activity ya enggak lah. Bangun tidur apa enggak. Misalnya to-do list kan gue ada Ijal bikin bisnis objective letter gitu kan. Terus kemudian segala macam. Nah itu ada kategori lah. Kalau rumah tangga gue tulis nih. Bayar listrik, bayar apa, ada tuh gitu. Paling enggak gue tiap hari gue ngeliat mana yang dan mana yang enggak gitu. Tung. Bikin gitu. Ya gitu Kalau mestinya bikin waktu dari kuliah aja. Jangan pas lagi kerja. Udah telat. Enggak. Gue gak bisa nyontek dari mana nyontek. Gue lemah banget memorize. Gue inget dulu ngajar fiksi ya Bar. Ingat gak ngajar fiksi cari duit dulu? Dulu padahal baru tahun 2 kan ngajar tahun berapa sih? 99 ya gue ya. 99 apa 2000 gitu ya. Tahun 2000 tuh yang dulu nanya panggil apa ketemu di mana gitu di pasar manggil Kak Ijal gitu. Padahal itu yang dulu gue ajarin gitu kan. Lupa gue gitu. Memorizing gue jelek banget. Kayak ketemu to-do list, task list gitu bagus buat gue gitu. Gitu. Nah bukan kalau kayak Yudit daftarnya panjang gitu, nah lu daftarnya pernah panjang dalam 1 hari? Atau lu sudah membatasi untuk hari itu aja dan selanjutnya kalau ada hal-hal lain lu nggak masukin ke list? Hal lain apa maksudnya? Bukan, kalau misalkan lu ada 10 hal yang harus lu lakuin hari itu.
Atau gimana lu nentuin berapa yang lu bisa lakuin hari ini? Iyalah harusnya ada prioritas, tapi ya nggak gue list berdasarkan prioritas, berdasarkan feelingnya. Ini gue kerjain dulu nih, ini gue kerjain dulu gitu aja lah. Yang urusannya sama nafkah ya gue duluin lah. Oke. Dari yang lain barangkali ada komen mengenai apa yang teknik yang ditawarkan sama David Allen ini tentang horizontal management dari 5 step ini. Apa memang memang ini bisa jadi rumus ampuh untuk mengatur to-do list kita, atau belum tentu ini juga mudah dilakukan, belum tentu juga efektif dilakukan. Kalau buat gue, Hendrik ya, ini ya bermanfaat ya. Pertama mungkin sama kayak Ijel ya, mungkin memori gue nggak terlalu bagus buat mengingat banyak hal gitu ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang hal baru itu datang secara spontan gitu. Apalagi kalau misal pas kita lagi kita lagi misalnya inbox kita gitu ya, baik inbox kerjaan atau inbox kantor gitu. Itu kan banyak informasi yang kita dapat gitu loh. Kalau kita bisa langsung kerjain, misalnya simple yes or no, or approve or not approve, pakai 2 minutes rule. Jadi kita nggak semuanya kita masukin ke task atau folder collect itu ya. Nah, hanya untuk yang misalnya nggak bisa diselesaikan lebih dari dalam waktu 2 menit, baru kalau gue masukin misalnya apakah nunggu informasi atau incubate karena ini masih berproses, atau langsung bisa di action setelah gue meng-clearkan semua kotak collect itu gitu loh. Jadi kalau buat gue sih bermanfaat, karena kadang-kadang hanya banyak hal-hal yang datang tiba-tiba, bahkan kalau kita lagi kerja lagi oh iya tiba-tiba harus jangan lupa nanti sore jam segini misalnya ada delivery apa gitu loh. Jadi kita harus action something. Itu kadang-kadang ingatnya insidental, pas kita mau coba ingat apa sih tadi yang kita ingat, kalau nggak kita tulis atau nggak di record, itu kadang-kadang susah gitu loh kalau buat pribadi. Makanya ya gua ada sistemnya seperti yang waktu 2 minggu lalu itu ya seperti itu gitu loh. Jadi itu buat parking lot, kemudian buat gue sendiri gue kategoriin mana yang urgent harus selesai hari itu juga, gue kasih kategori 1, mana yang bisa misalnya nggak urgent dalam waktu 2-3 hari itu 2, kemudian dalam minggu itu atau lebih dari situ gue menentukan priority mana yang harus dikerjakan kalau gue misalnya punya waktu idle 30 menit atau misalnya sebelum pulang kantor gitu. Jadi ya nggak persis seperti si David Allen ini, tapi gue modify sesuai dengan apa yang gue pikir it works for me gitulah. Oke. Jadi maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu kerjaan atau ada yang harus dilakukan datang, lu langsung catat, dan lu pada saat itu ambil keputusan kapan itu harus dikerjakan. Enggak. Kadang-kadang catat aja. Terus bagusnya itu kenapa, Hendrik? Jadi misalnya gini, mungkin ya sama juga seperti yang teman-teman udah baca ya. Nanti pas kita mereview, kita bisa lihat, lagi di komputer, gue bisa langsung kerjain beberapa task yang memerlukan komputer. Jadi nggak perlu pas gue ingat harus bayar ini misalnya, atau harus baru hidupin komputer ngerjain apa, habis itu gue lupa mau ngapain lagi ya. Nggak ada, udah matiin aja, tiba-tiba 5 menit kemudian ingat harus misalnya online kayak ini, misalnya Zoom, lagi sambil Zoom nanti selesai ini sekaligus, kalau ada beberapa task yang bisa dikerjakan langsung gue kerjain sekaligus gitu loh. Jadi nggak terputus gitu lah. Oke, kita lihat aja satu-satu stepnya, dan apa yang disaranin dari jalan. Step pertama collect. Tujuannya unload stuff from your mind. Kayaknya itu
sangat clear bahwa ya memang semakin banyak yang kita pikirin, semakin stres, semakin kita nggak bisa melakukan tugas yang harus dikerjakan dengan full fokus kan. Jadi intinya adalah ya tiba-tiba ya itu yang tadi Andre bilang, kalau tiba-tiba kita ingat sesuatu daripada akhirnya itu ngeganggu terus di pikiran kita, mungkin memang kita harus cari tempat untuk memarkirkannya, gitu kan. Itu fungsi collect. Intinya adalah mengumpulkan semua yang 100% incomplete, maksudnya belum berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan hal itu. Dan itu harusnya tidak memisahkan, kalau yang dia sarankan adalah tidak memisahkan antara apakah itu urusan personal, apakah itu yang tadi dia bilang urusan rumah tangga, kayak urusan kantor, sebesar, kecil, urgent atau minor, pokoknya semua hal-hal yang staff yang harus dikerjakan atau perlu dikerjakan atau mungkin suatu saat harus harus dilakukan atau dikerjakan, itu dikumpulkan dalam proses namanya collect. Dan sebenarnya proses collect ini bukan hanya sekedar catatan, tempat kita mencatat, apakah tadi Ijal pakai Google Drive atau pakai Google Notes atau cuman sekedar notebook. Halo? Kok masih on nggak nih? Masih Hendrik, lanjut. Oh, oke. Tapi sebenarnya juga kalau misalkan hal-hal yang dilakukan kita bentuknya barang, misalkan benerin termasuk benerin komputer, itu kan berarti ada sesuatu kita harus kumpulin tuh. Misalkan kalau saat ini aja kita mumpung lagi banyak di rumah, kumpulkan semua barang yang memang perlu dibenerin, ganti baterai lah, atau bawa ke tempat servis, atau beli baru. Nah itu, nggak tahu ada nggak teman-teman yang punya kebiasaan, memang ada satu tempat di rumah yang memang mengumpulkan barang-barang itu. Jadi begitu nanti ada proses review, kita lihat pas kita, oh ya di situ ada komputer, ada baterai yang perlu diganti, ada senter yang perlu diganti baterainya. Biasanya kadang-kadang hal seperti itu yang pada akhirnya akan makan waktu kita, tapi kita sering banget lupa, atau karena memang kita sudah dari awal set hanya mengerjakan itu kalau memang benar-benar urgent, gitu kan? Kalau benar-benar memang saat itu diperlukan. Dan sebenarnya kalau hal itu terjadi, mungkin bisa jadi kita spend waktu lebih banyak. Artinya, kalau misalnya tiba-tiba butuh center dan senternya ternyata baterainya udah habis lama. Kalau setiap hari kita ngelewatin Indomaret, kita bisa aja beli pada saat itu. Tapi begitu pada saat kita perlu pada saat itu, kita harus bela-belain keluar untuk beli baterai dan seterusnya. Ada komen untuk tahap collect ini, atau ada yang mau berbagi tips-tips apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang berhasil atau yang tidak berhasil? Berat kayaknya, Andrik. Berat ya? Disiplinnya. Iya, berat disiplinnya. Mikirin caranya aja udah bikin stres duluan. Emang berat sebenarnya. Collect ini ternyata nggak segampang yang dia paparin. Intinya emang gue cobain kemarin pas baca chapter ini, gue cobain, gue keliling rumah kan, cekin apa yang harus dilakuin. Ya mungkin itu yang tahap yang Yudit alamin itu. Kok semakin banyak gue nemuin, kok semakin panjang daftarnya. Dan belum juga ngapa-ngapain, kok udah jadi tambah stres sendiri gitu kan. Iya. Yeah. Terus David Allen bilang requirement untuk
untuk membuat fase collect ini berfungsi dengan baik, menurutnya adalah yaitu disiplin bahwa semua hal yang every open loop must be in your collection system and out of your hand. Yaitu kita disiplin untuk mengeluarkan hal-hal yang apapun ketika itu tersirat dalam pikiran kita atau apa hal yang ditemukan terus auto tiba-tiba datang, misalkan surat tagihan datang dan segala macam, ada tempat di mana semua itu dikumpulkan, apakah sebagai catatan di komputer kita, di notebook, atau sebagai keranjang mengumpulkan physical items. Terus dia bilang you must have a few collection bucket as you can get by with. Dan you must empty them regularly. Nah, justru flawless-nya adalah sulitnya adalah ketika bagian yang must empty them regularly ini. Jadi kita banyak keep collecting stuff, kita mau ngelakuin ini, kita mau ngelakuin itu. Tapi kalau kita sudah overwhelmed, udah ngerasa tambahan pressure sendiri sebelum akhirnya bisa meng-empty bucket itu regularly. Mau nanya, Drik. Ya. Mungkin kalau pengalaman untuk mengkolek ini enaknya kita begitu kepikiran langsung kita catat gitu ya, atau kita ada waktu tertentu nih, mungkin malam gitu ya, ketika kita sudah mengerjakan semuanya nih, yang kurang apa gitu, atau paginya, atau gimana sih enaknya gitu ya, ada waktu tertentu gitu ya untuk kita ngumpulin yang belum kita kerjakan, atau begitu kita ingat kita cari langsung gitu, atau kalau yang David Allen saranin adalah sebenarnya yang balik lagi ke bagian pertama dari chapter 2 ini adalah dia menyarankan karena kita cenderung untuk memix up 5 step ini, makanya itu perlu praktis, dan dia nyarankan adalah memisahkan setiap stage ini di waktu yang berbeda. Jadi ada waktu yang memang tugasnya aja hanya mengkolek gitu. Jadi mungkin nggak tahu ketika malam, tergantung masing-masing ininya di mana, bahwa oke, waktu itu apakah 10 menit, 15 menit, 20 menit, intinya adalah memikirkan apa yang semua harus dilakukan, semua dicatat, dikumpulkan. Baru nanti ada waktu khusus adalah tugasnya hanya untuk memproses, untuk menentukan, oke, saya harus ngapain, aksi apa yang harus dilakukan. Itu sih saran di buku ini. Berarti makanya tiap hari itu kita ada waktu untuk istilahnya muhasabah gitu ya? Iya. Idealnya gitu ya. Kalau prakteknya enaknya gimana? Pas sebelum kita mau tidur gitu, atau pagi hari biasanya enaknya itu? Nah, saya nggak tahu, saya harus tanya teman-teman yang lain. Kalau pengalaman. Selama ini kalau saya pribadi masih aja tetapnya terjebak untuk memix step ini satu gitu. Apalagi ada kadang-kadang nggak tahu, kalau saya pribadi mengerjakan sesuatu tuh ada masalah timing juga, ada the right timing, ada wrong timing gitu. Kalau misalkan biasanya kalau pagi-pagi itu the right timing masih kayaknya kerjaan seberat apapun gitu loh yang perlu fokus penuh dan segala macam itu kayaknya cepat pagi hari. Kalau dapat kerjaan itu siang, waduh, udah efektivitasnya atau produktivitasnya menurun. Jadi kalau saya pribadi merasa bahwa ketika nanti masalah memesan proses, saya harus mengambil keputusan
kapan untuk mengerjakan tugas apa gitu. Itu kalau paham gue, karena ya kalau masalah memisahkan 5 step ini dan selalu disiplin, oke, waktunya adalah ini gue untuk kolek, gue sendiri belum bisa melakukan sepenuhnya. Atau teman-teman yang lain. Tapi yang kalau gue pribadi mengenai terutama urusannya sama hal-hal fisikal ya, terutama urusan biasalah kalau di rumah itu kalau ada barang rusak dan lain-lain kita tanggung jawab gue untuk follow up kan gitu kan. Jadi istri gue kalau begitu ada barang yang rusak udah langsung jawab follow up, entah apakah gue coba benerin sendiri atau gue panggil montir, pokoknya sepenuhnya gue. Nah, yang punya physical basket di rumah tempat tertentu itu membantu juga sebenarnya, karena kadang-kadang yang paling sebel itu harus melakukan tapi harus mencari dulu gitu kan. Apalagi kalau kadang-kadang barang-barang yang rusak tuh kadang-kadang udah nyumput di mana dulu, baru ketika ingat bahwa itu diperluin, terus ternyata baru ingat, oh iya itu rusak, itu udah bikin bete sendiri itu kan. Oke, yang gue rasa sulit juga dari bagian koleksi ini adalah ini minimize the number of collection buckets gitu. Masalahnya kita jadi cenderung bikin catatan di laptop, bikin catatan di notebook, kadang-kadang bikin catatan di HP, atau sekedar bikin catatan terus tempelin di kulkas gitu kan. Itu yang gue sendiri masih belum bisa menemukan sistem yang cocok. Gue coba ya kayak misalnya pakai Google Notes itu kan bisa sync antara laptop dan mobile phone. Dan gue masih mencoba ngajarin ke istri dan anak gue untuk bisa sharing satu collection bucket ini gitu loh. Oke, kita move dulu ke step kedua. Ya, step kedua setelah semua dikolek adalah memproses. Yang dijelaskan di bukunya adalah gimana kita menentukan apa yang harus dilakukan. Ya kan, action apa yang harus dilakukan untuk things atau stuff itu. Jadi kita lihat di basket kita atau di daftar kita, apa sih itu? Terus keputusan pertama adalah ada yang perlu ada action yang harus dilakukan atau enggak. Jadi jawabannya kalau no, pilihannya adalah ya either itu langsung dibuang, intinya sudah kadang-kali mungkin tadinya niat misalkan cari simpel aja, misalkan beli jeruk, tapi ternyata itu sudah to-do list dari minggu lalu, nggak pernah kesampaian, terus pada ini sudah nggak relevan lagi bahwa kita perlu beli jeruk itu, ya udah akhirnya itu otomatis masuk trash kan. Atau tadi balik lagi ada hal fisikal, misalkan ada HP rusak, terus kita nyatakan ya nggak ada lagi yang bisa harus dilakukan dengan HP itu, ya udah masuk aja trash gitu kan. Tapi hal-hal seperti itu bisa jadi dia akan menimbulkan action yang lain gitu kan. Misalkan ya udah saya memutuskan HP ini sudah nggak bisa, saya nggak bisa ngomongin lagi, saya putuskan itu dibuang, berarti action yang lainnya adalah apakah perlu untuk membeli HP yang baru atau enggak. Terus yang kedua kemungkinannya memang tidak perlu ngapa-ngapain pada saat itu. Jadi
kita bisa ini kayak gini hal-hal kadang-kadang apalagi sekarang banyak banget tiba-tiba lagi ngerjain sesuatu terus tiba-tiba apa ya, misalkan lihat iklan atau dapat brosur travel atau apa ya, ada dapat buku baru, itu kan berarti harus diputuskan apakah kita harus mikirin travel itu pada saat itu juga atau enggak. Kalau misalnya tidak harus dipikirkan pada saat itu, ya berarti kita bisa aja simpan untuk someday. Nah, someday ini either someday kita harus ngelakuin sesuatu atau kita masukin yang namanya referensi. Istilahnya ya kita kumpulin aja informasi itu atau brosur itu kita dapat, siapa tahu suatu saat ternyata perlu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Sebenarnya menentukan someday dan referensi ini juga sebenarnya tantangan tersendiri. Gua pribadi kadang-kadang sering banget senang banget koleksi, misalkan kayak paper atau artikel, karena ya itu terlalu merasa informasi yang bagus. Biasanya gue mutusin apakah gue perlu baca saat itu atau gue baca nanti. Antara baca nanti dan referensi ini kadang-kadang sulit. Jadi biasanya gue parkir dulu. Oke, someday. Kalau gue found nemu waktu besok atau minggu depan, mungkin gue baca. Nanti kalau udah begitu minggu depannya, biasanya gue parkir someday, dan someday ini biasanya di desktop. Di desktop komputer. Begitu di akhir minggu, udah desktopnya udah mulai penuh, gue harus ngambil keputusan lagi. Wah, ini gue simpen aja di folder di tempat lain lah, nggak di desktop. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Ada pengalaman apa di dalam hal ini? Kalau gue sih, Indrek ya. Satu sih, pertama menurut gue adalah kalau misalkan ada satu informasi, menurut gue kalau lo nggak bisa cari lagi, ketika lo simpen, mendingan lo buang. Dan lo cari aja lagi nanti berikutnya. Karena nyimpen lagi jadinya tambah susah gitu. Lo malah mikir nyari yang disimpan, terus kalau nggak ketemu mesti nyari lagi. Gitu. Jadi yang paling efisien tuh menurut gua ya, kalau misalkan kita pukul rata, generalisir ya, throw it away dulu. Itu sih. Kalau lo nggak bisa organize bahwa itu bisa searchable, mendingan dibuang. Kalau nggak lo pusing. Ya. Mirip kasusnya kayak gini ya, Bar. Enggak, jadi kasusnya kalau lu lupa naruh barang di mana lu catat itu. Barangnya, dompet selalu ada di sini, piring ada di sini, gelas di sini, bla 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 gitu ya. Yeah, terus kemudian in the end ternyata lu lupa naruh kertas itu ada di mana gitu, bubar. Oh iya, benar-benar. Gue sekarang kalau nyatet sih sekarang semuanya di Evernote ya. Kalau di HP juga Evernote aja udah. Bisa aja orang pakai Google Keep ya. Cuman ya itu mendingan satu basket. Sekretaris kali, Bar. Single basket. Hah? Sekretaris kali kok ngaku-ngaku sih. Sekretaris. Itu apa nih, Ja? Keunggulan Evernote itu apa sih, Bar? Nyatet di Evernote lo. Kenapa lo mutusin pakai Evernote? Karena gambarnya gajah kayak ITB. Enggak, sebenarnya itu yang pertama kali ada, sistem yang pertama kali ada. Kalau sekarang karena gue udah banyak banget data di Evernote. Tapi kalau misalkan ada cara supaya pindahin ke Google Keep, mungkin gue pindahin juga gitu. Cuman kan it takes another effort lagi untuk pindahin. So basically not gitu. So just apalagi dengan sistem, you stick with one system gitu loh, whatever it is. Kalau kayak OneNote itu sama aja ya, mirip-mirip ya? Gue udah pernah coba pakai OneNote,
OneNote itu bisa bisa kalau semua orang pakai OneNote di rumah sih tergantung. Kalau lo udah pakai ya pakai. Kalau lo udah pakai Google Keep ya pakai Google Keep. Kalau pakai Evernote ya Evernote gitu. Oke. Tapi kalau misalkan lo ngerasa bahwa itu harus disinkronize ke mana-mana ya, feeling gue sih it's a holy grail. It is a holy grail. Tapi mungkin lo nggak bakal ketemu itu holy grail itu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ya pertama kalau yang dari yang staff ini kalau lo bisa proses ya proses. Kalau misalkan lo bisa simpen dan bisa dicari lo simpen. Kalau nggak buang. Oke. Oke, ya itu keputusan pertama, proses step pertama yang harus diputuskan pada saat kita yaitu mereview apa staff yang ada di dalam basket kita. Kalau memang jawabannya no untuk saat itu ya ada 3 pilihan, apa kita membuang, kita keep it someday or maybe, particular file, hold for review, atau kita simpan sebagai reference. Dan ya yang di highlight balik benar-benar banget, kita kadang-kadang senang banget juga hobi semua kumpulin di berbagai macam folder, nggak sadar ya hard disk kita foldernya udah ribuan dan kita sendiri kadang-kadang bingung mencarinya. Nah, kalau jawaban ya. Suara lo hilang lagi, Dek. Hilang. Ya ini. Iya, kayaknya ininya sih, connectionnya sih. Internet gue lagi nggak tahu kenapa naik turun. Oke. Sekarang oke ya? Sekarang udah oke nih? Ya bisa sih, sekali-sekali bisa. Sorry banget nih. Selanjutnya kalau misalnya ternyata emang jawabannya yes, nah tinggal masalah menentukan actionnya apa gitu loh. Nah ini mungkin yang tadi yang sudah Andre lakuin juga adalah apakah will it take less than 2 minutes? Kalau emang saat itu bisa ditentukan aksinya apa, misalkan telepon hijau atau kirim email, dan itu bisa dilakukan dalam waktu 2 menit. Nggak jamin juga sih kalau telepon hijau bisa selesai dalam 2 menit, tapi ya paling nggak bisa dilakukan saat itu. Tapi ada juga sebenarnya sebelum kadang-kadang ada juga hal-hal yang dalam basket kita itu actionnya nggak sesimpel itu. Misalkan dalam basket kita adalah rencana liburan. Nah, kalau rencana liburan kan berarti banyak tuh yang harus dilakuin stepnya. Dari mulai Google dulu mau kemana, belum lagi ngecek jadwal pesawat atau jadwal transportasinya gimana. Belum diskusi dengan istri atau suami. Nah, terus belum juga booking cuti. Itu kan berarti itemnya satu, pengen cuti liburan, tapi kemungkinan action yang harus dilakukan banyak. Jadi itu sebenarnya masuk dalam kategori projects dan harus di-treat sebagai project planning. Project planning adalah ya kita harus buat dari satu item itu, misalkan tadi pergi liburan, harus ditentukan apa sih step-stepnya yang harus dilakukan. Jadi dari satu akan menjadi puluhan to-do list. Dan itu harus di-review for action. Jadi ini ada multi-step project. Yang terpenting, nah dari kalau sudah di-breakdown menjadi multi-step atau list of apa aja yang harus dilakukan, ya itu balik lagi. Dari list action yang harus dilakukan, apakah bisa dilakukan dalam 2 menit? Kalau bisa dilakukan 2 menit, ya langsung lakukan. Kalau tidak bisa, optionnya ada 2. Optionnya ya 1, delegate ke orang lain.
Apakah misalkan tadi balik lagi mau pergi liburan, gue kalau biasanya kalau gini, gue paling sering delegate ke anak-anak gue yang paling besar gitu kan, suruh searching lokasi apa aja sih, suruh bacain apa, nontonin YouTube lah, nontonin review dari apa namanya, travel review. Jadi gue tinggal tunggu aja anak-anak mutusin akhirnya oke, kita mau kemana. Urusan booking hotel biasanya gue langsung delegate ke istri gue, daripada gue yang booking salah juga, gue langsung aja delegate ke istri gue kalau urusan hotel. Dia yang lebih punya long requirement masalah hotel dibandingkan gue. Atau kalau misalkan ternyata harus kita lakukan, ya kita harus bikin keputusan saat itu, apakah karena tidak akan butuh waktu lebih dari 2 menit, ya kita harus memutuskan kapan itu harus dilakukan. Jadi either kita add di kalender kita, di to-do akan dilakukan pada hari apa, yaitu yang kalau gue pengalaman gue sendiri, gue selalu harus memikirkan juga pada jam berapa, di time slot yang mana gitu, apakah pagi, apakah siang, apakah malam, gue harus ngelakuin itu, atau langsung masuk the next action hari itu. Ya sampai sejauh ini ada komen atau ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya gue semakin baca chapter ini sebenarnya kok kelihatannya kayaknya straightforward banget gitu kan ya. Ada staff, gue ambil keputusan yes or no, terus bisa lakukan 2 menit nggak gue lakuin. Tapi nggak tahu juga, mungkin kembali lagi ke masalah praktis yang waktu di chapter 1 dijelasin bahwa ini memang perlu membangun habit, ya kan, perlu membangun kedisiplinan sampai kita sendiri terbiasa atau comfortable dengan step-step ini dan sudah menjadi yaitu kebiasaan kita. Setiap ada suatu hal datang di depan kita, begitu ada email masuk atau ada surat masuk atau ada telepon atau gimana, terus kita dapat pekerjaan. Nah, membuat keputusan ini sudah seberapa natural dari kita masing-masing untuk ngelakuinnya. Ya. Ada komen sejauh ini? Mau komentar di bagian delegate. Kenapa Jal? Kurniadi. Oh, ya. Ya, seringkali kita tuh merasa bahwa pekerjaan ini tuh kita bisa selesaikan lebih bagus dibandingkan kalau kita delegasikan ke tim. Nah, di situ seringkali kita terjebak bahwa kita sudah banyak pekerjaan lain yang juga masih dalam pending list. Itu betul banget tuh, Kur. Terus kita merasa wah ini kayaknya mending ke tim kayaknya nggak akan bagus nih hasilnya gitu. Kita merasa bahwa ini sesuatu yang harus diselesaikan sendiri. Nah, seringkali banyak sekali pekerjaan yang kita masukkan ke dalam list kita, padahal harusnya segera kita delegasikan kepada orang lain. Sehingga kalaupun tim kita salah ngerjakan, kita segera bisa ngasih feedback. Nah, itu kesalahan berulang, selalu berulang seperti itu karena kita merasa perfectionnya kalau kita sendiri yang menyelesaikan. Akhirnya kita nggak ngerjain, udah delay, baru dikasih ke tim, ya akhirnya hasilnya juga nggak sempurna gitu karena waktu yang tersisa juga tinggal sedikit. Ini yang dari saya seringkali miss tim terkait. Itu kayaknya masalah klasik anak ITB ya. Iya. Perfeksionis. Oh, enggak Adit ah. Nggak, emang
masalah itu kembali ke masalah kepercayaan juga dan bagaimana ya sebenarnya kadang-kadang fair juga ya, kita punya kekhawatiran masalah kualitas dari kalau misalnya kita minta tim kita mengerjakan atau kita mengerjakan sendiri gitu kan. Dan kembali lagi kadang-kadang juga masalah urusan perfeksionis dari kita, either kita khawatir kalau misalkan ternyata hasilnya tidak maksimal, balik lagi yang kena batunya kita, atau kita sendiri juga akhirnya di akhir nggak bisa menerima gitu kan ya, nggak apa ya istilahnya, jadi gimana, jadi nggak. Itu kayaknya salah di awal deh menurut gue. Itu salah di awal itu yang masalah delegasi itu. Harusnya. Maksudnya salah di awal gimana? Itu aja. Maksudnya salah di awal gimana? Ya pilih orang yang kita delegasikan itu ya yang inilah, ya yang lebih pintar dari kita lah. Kalau gue misalnya delegasikan ke anak buah gitu. Ntar lo dimakan lo, jangan gitu. Gue anak buah bodoh aja dimakan, apalagi yang pintar, jadi udah biasa lah. Komen yang Ijal tuh kalau menurut saya sih at some point misalkan kita udah di ini ngomongin masalah kantor ya, delegate di kerjaan. Menurut saya kalau misalkan at some point kita udah di posisi let's say supervisory atau managerial, sebenarnya salah satu KPI kita itu adalah seberapa bagus kita tuh bisa develop organisasi kita. Maksudnya, jadi kita nggak bicara tentang saya, tapi kita bicara udah tentang organisasi. Misalkan kita dalam satu organisasi, dalam satu tim ini, misalkan kita udah di level supervisory atau managerial, maka KPI kita itu adalah organisasi itu harus maju. Gitu. Artinya, semua mau ngerjain sendiri, perfect sendiri, bagus sendiri. Tapi dalam satu organisasi di mana kita posisi kita di supervisory atau managerial, justru itu yang salah di situ. Karena harus bisa membawa organisasi itu ke arah yang lebih maju. Gitu. Artinya semua orang itu harus diberdayakan, di-develop, ditingkatkan kapasitasnya sehingga dia bisa achieve targetnya organisasi tersebut, ya kan? Oke. Kita dalam artian kalau kita di posisi supervisory ya, kalau kita di posisi supervisory itu salah satu KPI kita adalah sebagus apa kita bisa develop people gitu, sesukses apa gitu. Dan salah satunya lewat delegate pekerjaan ini, which is it takes time, proses, tapi di sisi lain kita bisa develop people dan kita bisa kemudian dari situ kita bisa kasih feedback berdasarkan tiap individu. Misalkan si A bagusnya di sini, kurangannya di sini. Si B bagusnya di sini, kurangnya di sini. Kita bisa kasih feedback sesuai dengan karakter masing-masing tim kita. At the end of the day, tujuannya adalah supaya organisasi itu mencapai objektifnya kan. Dan itu kalau menurut saya delegate itu sesuatu yang harus dilakukan. Harus misalnya nggak bisa kita tuh mau
Kayaknya enak jadi anak buahnya Berta nih. Udah harus gitu, Bang. Kalau Iya, siap. Aku maju. ya, tapi dari dulu aku memang kalau menseleksi anak buah ya memang ya yang rajin. Kalau memang ada yang pinter ya pinter, meskipun lebih pinter dari aku gitu ya. Ya ambil, justru itu keuntungan. Masalah dia karir lebih bagus ya nasib lah. Betul Mas, setuju Mas Berta. Oke. Oke, kita pindah ke berikutnya. Jadi kayaknya sangat straightforward kalau berdasarkan workflow diagram, tinggal masalah seberapa mudah itu dilakukan, yaitu tantangan kita masing-masing. Tahap selanjutnya adalah organize. Nah, apa ya organize ini? Oh, lebih ya tadi kembali lagi tadi organize adalah fokus ke 8 item di sisi luar ini. Ada apakah trace, someday, reference, next action, calendar, waiting, project plan, dan project. Yang ada satu paragraf yang menarik yang David bilang adalah you don't actually do a project, you can only do action step related to it. So when enough of right action step have been taken, some situation will have been created that match your initial picture and outcome closely enough that you can call it done. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita terjebak selalu memikirkan atau selalu fokus di dalam level project ini. Padahal yang harus dilakukan adalah membreakdown dari level project ke multiple action step. Dan dari situ kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas hal-hal apa aja yang harus dilakukan, apa hal-hal aja yang harus di follow up. Dan the list of project is completion of finish line we put before us to keep our next action moving all tracks appropriately. Tadi juga kita lihat juga tentang someday, ya ini banyak kadang misalkan mau belajar sesuatu lah, mau ambil kursus sesuatu, mau membangun build lab pool, bangun sesuatu di rumah. Itu hal-hal kadang-kadang yang tiba-tiba muncul di depan kita dari mulai kita lihat baca koran atau lihat sesuatu atau dengerin cerita temen, oh gue pengen ngelakuin ini. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan kita punya waktu untuk ngelakuinnya. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang harus diparkir di someday or maybe list yang time to time memang harus direview ulang. Sementara di kalender, ketika kita menggunakan kalender, yang penting adalah apakah kita harus menentukan bahwa action itu harus dilakukan time spesifik. Misalkan ya meeting dengan seseorang, telepon seseorang, atau ya apapun yang memang harus dilakukan pada jam tertentu. Misalkan kita harus beli, bayar, harus misalkan ada ke bank untuk bayar sesuatu, dan mungkin bank itu hanya buka dari jam-jam tertentu. Jadi kita memang harus allocated waktu di kalender kita untuk benar-benar spesifik melakukan aksi action itu. Atau day spesifik, hanya hari-hari tertentu aja kita bisa ngelakuin itu. Misalnya paling gampang adalah melakukannya di weekday atau di weekend. Atau setup reminder bahwa di jam tertentu memang kita harus melakukan meskipun hal-hal yang rutin juga
gua news editor newsletter satu organisasi di Beijing. Gua kadang-kadang lupa kalau gua harus publish newsletter. Jadi emang gua setiap Kamis jam 11 siang selalu ada reminder bahwa gua harus ngelakuin itu. Tapi yang menarik adalah yang dia bilang adalah there is no more daily to-do list. Gua lupa katanya. Oh ya, there is no more daily to-do list ya? Ya, interesting. Dia jelasin kenapa there is no more. Oke. Kelihatan di screen kan? Gua buka bukunya, kelihatan nggak? Kelihatan, Rick. Oke. Ya, ini yang dia bilang, there's no more daily to-do list. Those 3 things that are what on in calendar and nothing else. Maksudnya ada 3 things itu yang tadi yang time specific action, kalau kita mau set up di kalender kayak appointment, atau day specific action, misalkan harus dilakuin hari Senin, hari Rabu, atau hari Minggu, atau day specific reminder. Tapi mengenai to-do list, I know this is a traditional time management training, which university taught daily to-do list is a key. But such list don't work for 2 reasons. Yang pertama, dia bilang constant new input dan shifting priority. Ya maksudnya selalu ada hal-hal baru yang terjadi hari itu yang membuat kita nggak pernah bisa stick dengan daily to-do list yang kita buat mungkin di pagi hari atau di hari sebelumnya. So it is virtually impossible to nail down to-do items ahead of time. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kalau if there is something on the daily to-do list doesn't absolutely have to get done that day, it will dilute the emphasis on the things that truly do. Jadi maksudnya kita sudah mutusin, oke, kita mau ngelakuin itu, melakukan apa ya? Melakukan sesuatu hari itu. I have to call Miyoko on Friday because that's only day I can reach her. But then I add, maksudnya kalau kita udah punya misalnya 10, ini yang gua tangkap dari sentence ini ya. Kalau misalnya ada 10 item di to-do list itu bisa mengaburkan kita tentang mana yang prioritasnya lebih tinggi. Maksudnya gitu bukan sih? Ya, kalau gue karena nanggapnya gini, harus dibedain antara daily to-do list dengan itu there's no such as a daily to-do list. Jadi maksudnya kita pagi-pagi baru bangun atau misalnya sampai kantor, kita tulis kita mau ngerjain apa hari ini. Kalau dari sistemnya David ini, itu sistem seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena sistem itu tuh nggak fleksibel. Karena mungkin begitu selesai kita bikin daily to-do list, daily ya, bukan to-do list ya, daily to-do list, something else come up. Jadi kita harus fleksibel gitu loh. Bisa aja ternyata yang kita bilang harus kerjain ini, harus ke groceries, tiba-tiba ada yang lebih urgent, misalnya apalah gitu ya, itu harus masuk ke masuk ke situ. Jadi bukan daily to do list ya yang ini, tapi kalau si David ini tetap ada to do list, tapi to do listnya dalam bentuk Barley share itu dia taruh di task gitu. Tapi nggak harus daily, nggak harus selesai. Collection aja, collection bucket istilahnya ya. Selanjutnya kita ngambil keputusan berdasarkan flowchart ini setiap saat.
either kita di-remind oleh kalender untuk melakukan sesuatu, atau kita ngambil keputusan baik lagi ke basket ini terus ngeliat apakah itu next action yang harus kita lakukan gitu ya? Iya, iya. Oke. Jadi nggak bisa rigid, jadi apa daily atau weekly atau monthly gitu loh. Iya, iya. Oke. Oke, nanti dari di chapter 4 sampai 8 kita akan lihat lagi setiap step ini, setiap item di workflow ini lebih detail bagaimana sih harus mempraktikannya. Sekarang masih di chapter ini kita hanya akan lihat apa sih gambaran big overview-nya aja. Step berikutnya review. Yang disarankan ya dalam proses review ini mungkin yang pertama dilakukan adalah review kalender to get an idea tentang schedule kita hari itu. Jadi kalau memang ada appointment, ada meeting ya, nah itu berarti sudah jelas itu akan memakan waktu kita hari itu. Terus review yang kedua adalah yaitu next action list, dan itu bisa dibuat konteks apakah itu dilakukan di rumah, di komputer, di kantor, menentukan juga kapan kita bisa melakukan itu, tergantung kita saat itu ada di mana, atau di waktu kapan kita ada di mana. Baru setelah semua yang di next action list ini sudah direview, berikutnya kita nge-review project, barangkali ada hal project yang harus di breakdown ke action list, action steps untuk menyelesaikan project itu, atau kita mengecek hal-hal yang kita delegasi, atau kita ngecek kembali kalau memang terakhir sementara kita ada waktu ya berarti kita mereview, kita ngecek daftar yang ada di someday atau maybe. Dia nyaranin review dilakukan terutama untuk yang step 3 ini, review project waiting for someday dilakukan secara weekly, adalah balik lagi menggather atau proses semua yang di collection bucket kita gitu kan. Kayak misalnya project berarti itu kan harus di breakdown, itu akhirnya daftar dari action-actionnya lari ke collection bucket. Terus juga mereview sistemnya sendiri, ya tadi kembali apakah kita menggunakan tool apa yang memang terbukti bermanfaat buat kita atau cocok dengan kita atau enggak. Terus kita mengupdate list kita dan pastikan bahwa yang penting adalah pastikan list itu clean, clear, current, and complete. Ada komen untuk step review ini? Yang menarik adalah sentence ini di chapter itu adalah, it's one thing to write it down that you need the milk, but it's another thing to be at store and remember it. Ini yang kadang-kadang kita tahu bahwa kita semua sudah ditulis di sistem yang kita punya, di HP kita, di komputer atau di notebook kita. Terus kadang-kadang kita lupa kapan harus ngelakuin itu. Ketika kita konteksnya tepat, kita lupa sebenarnya ngelakuin itu. Dan step terakhir ya melakukan action itu. Goalnya adalah, bukan goalnya.
ketika kita mau melakukan apa yang harus dilakukan, itu juga sebenarnya bukan keputusan gampang. Misalkan kalau di next action item kita ada beberapa, say that you have more to do than what you can possibly do. Nah, kita harus menentukan gimana caranya mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan pertama. Nah, David propose tiga strategi. Yang pertama adalah empat kriteria model. Satu, tergantung konteksnya. Tadi yang konteks apakah kita sekarang ada di rumah, di kantor, di depan komputer, atau di supermarket. Kedua adalah berapa banyak waktu kita yang tersedia. Jadi kalau misalkan, kita cuma punya waktu setengah jam sebelum meeting selanjutnya. Tapi apakah setengah jam itu cukup? Misalkan gua nulis report, atau apakah setengah jam itu gua cukup untuk gua nelfon customer, atau misalkan nelfon travel agent untuk tanya-tanya informasi atau untuk ini. Karena nggak ada gunanya kalau misalkan ternyata kita cuma punya waktu misalnya 10 menit, tapi kita harus mau nelfon customer, kemudian kita harus motong setelah 10 menitnya selesai karena kita harus pergi ke meeting yang lain. Sebenarnya bisa jadi yang 10 menit itu either ada manfaatnya atau sama aja buang waktu gitu kan. Nanti karena berikutnya kita harus telepon lagi. Jadi mengecek apakah action itu kita punya waktu yang cukup. Yang ketiga, energi available. Ini yang gua yaitu tergantung gua ada time tertentu dari apa ya? Sebutnya apa ya? Circadian rhythm gitu kan ya, body clock. Kapan yang efektif untuk melakukan apa. Cuma kalau yang perlu memerlukan banyak konsentrasi untuk berpikir, untuk fokus, nggak bisa tuh kalau gue habis lunch time itu nggak bisa gue ngerjain itu. Jadi lebih baik gue milih hal-hal yang harus gue kerjain dengan gue harus bolak-balik ke sana kemari itu setelah lunch time. Pagi itu lebih baik gue fokus di depan laptop gue mengerjakan apa yang harus memerlukan konsentrasi tinggi. Dan terutama yang paling terakhir tentu aja prioritas. Mana dari misalkan 5 daftar di next item kita, mana yang prioritasnya lebih tinggi. Gitu kan. Itu straightforward untuk bisa menentukan. Dan memang effort tersendiri untuk bisa melakukan. Intinya adalah bagaimana kita membuat keputusan yang tepat dan have a good feeling bahwa kita menentukan keputusan yang tepat saat itu dan merasa produktif. Strategi berikutnya yang dijelasin di buku itu adalah threefold model. Pertama adalah doing predefined work. Sebentar, gue udah lupa ini maksudnya apa ya. Ada yang ingat? Predefined work is when you're doing predefined work, you're working off. Jadi kalau harus kayak tadi kayak daily to-do list gitu loh, harus telepon ini, telepon itu, bayar ini, bayar itu, kayaknya itu deh maksudnya. Oke. Dia sudah di-define upfront. Ya. Yang straightforward gitu ya maksudnya? Enggak. Bisa aja dia nggak straightforward, tapi udah di-define sebelumnya. Jadi misalnya kita udah bikin ya buat besok apa gitu loh. Oke. Ya. Kita udah plan gitu. Kita kayak going through checklist gitu ya.
udah di set sebelumnya. Kita ya. Atau kita ya step berikutnya adalah ya we doing work as it's sort up. Atau you defining your work. Mungkin itu ya, harus baca ulang maksudnya apa. Strategi ketiga adalah ya ini 6 level model for reviewing your own work. Ini kembali lagi mungkin ke masalah waktu dan masalah prioritas hari itu kan. Jadi kalau dia melihatnya 6 level model ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan saat itu, berhubungan dengan project, artinya project itu banyak action. Kita tentuin dari project ini action apa yang memang harus dilakukan hari itu. Dan juga area responsibility, 1 to 2 years goals, dan selanjutnya ada sesuatu yang masih jauh dari apa yang di depan kita saat itu. Obviously, manufacturer consider you feel comfortable. Jadi permasalahan adalah setting prioritas dari masalah time scale gitu kan. Berarti kalau memang harus selesai hari itu, kita udah jelas banget bahwa itu become top priority gitu kan. Mungkin nanti di chapter selanjutnya do ini step terakhir di chapter 8 kita akan belajar lebih detail lagi gimana sih mempraktekkan pengambilan keputusan ini atau bisa menentukan apa yang harus dikerjakan dulu. Oke, ada komen teman-teman? So, jadi baik lagi chapter 2 ini adalah hanya membahas secara garis besar sekali lagi beberapa prinsipal dari getting things done. Yang kita adalah pertama, jangan pernah menyimpan sesuatu jangan hal-hal yang kita pikirkan kita perlu unload ke suatu sistem yang kita percaya. Jadi kita benar-benar memfokuskan menggunakan kepala kita itu untuk fully fokus ke hal-hal yang kita kerjakan. Sementara segala distraction apa yang kita ingat itu kita punya istilahnya kita punya collection bucket atau kita punya parking lot. Dan kita menghandle-nya dengan 2 sistem manajemen. Satu horizontal management, artinya apa yang terlihat di depan kita dan kita melakukan 5 step ini: collect, process, organize, review, dan do it. Nanti chapter 3 kita akan belajar tentang vertical management. Gimana berhubungan terutama gimana sesuatu yang masih jauh ke depan, 5 tahun lagi kita mau ngapain, project yang terjadi dalam jangka panjang, itu kita pelajari nanti di chapter 3. Dan dia kembali lagi mengingatkan prosesnya adalah kita punya collection bucket dari setiap apa yang kita collect, apakah itu physical in the basket, paper based note taking device, electronic note taking device, voice recording ataupun email, kita ambil keputusan apa action apa yang harus dilakukan, dan tergantung dari keputusan itu bisa jadi itu sudah nggak relevan lagi, akhirnya masuk trash, atau kita nggak perlu ngapa-ngapain, bisa kita simpen di parking lot berikutnya dengan someday atau maybe, atau kita masukin aja sepenuhnya sebagai reference, terutama kalau kita ini hanya menerima sebagai informasi atau hal-hal yang
kita mau simpen aja. When someday need it, kita bisa nemuin. Berikutnya, kalau memang harus ada yang harus dilakukan, tergantung apakah itu masih skala besar dalam bentuk project yang harus di breakdown lebih lanjut, atau sudah jelas action apa berikutnya yang harus dilakukan. Kalau memang action berikutnya harus dilakukan lebih dari 2 menit, ya kita akan langsung melakukannya. Kalau tidak, kalau makan waktu lebih dari 2 menit, kita punya pilihan apakah kita bisa delegate ke orang lain untuk membantu kita menyelesaikan tas itu. Dalam artian ada proses waiting, mungkin ada juga proses mentoring, ada proses memonitor pekerjaan orang itu, atau kita decide di dalam kalender kapan kita mau melakukan itu. Atau kalau tidak, kita mau decide atau kita mau parkir di kalender kita sebagai appointment atau sebagai reminder, ya kita masukin daftarnya sebagai next item list yang setiap waktu kita bisa selalu lihat, oke, kita review hal apa aja yang di action item list, kita pilih satu, kita kerjakan, dan kita selanjutnya sampai semua yang ada di next item list itu habis. Baru selanjutnya kita bisa review project, waiting for someday untuk masuk, apakah ada yang bisa masuk ke next item list atau masuk ke kalender kita. Itu saja step-step terakhir yang terberat adalah menentukan kalau misalnya kita punya banyak action list adalah apa yang harus dilakukan pada saat itu, pada waktu tertentu, pada konteks tertentu. Ada komen lagi? Jadi itu semua yang dibahas di chapter 2. Oke, kalau nggak ada, kita minggu depan lanjut ke chapter 3 atau gimana? Lanjut. Ya, lanjut. Terus kita ada saran nggak ini mengenai diskusi kita? Apakah kita akan terusin tiap hari Sabtu jam 4 atau kita ada yang mau ngusulin waktu yang lebih baik? Ada yang bermasalah nggak dengan Sabtu jam 4? Sabtu jam 4 sih nggak masalah ya. Kalau lu mau hari kerja, Andre? Enggak libur. Sabtu masih libur ya? Besok kerja? Iya. Okay. Cuman yang Jumat itu yang karena mulai minggu depan udah mulai Jumatan, jadi nggak bisa join. Oh, oke. Itu jam 12 ya dulu ya? Itu jam 12 di sini, jadi lagi Jumatan. Jadi nggak. Nanti gua ya kalau bisa aja ya. Organizer yang webinar itu silakan Ibu Yudit bisa didiskusikan dengan Bapak Dadang. Iya, aman. Kan masih dipikirkan juga, katanya memang banyak juga yang sudah mulai masih masuk di kantor. Iya. Demi Om Andre lah kita geser. Iya. Bukan kan kayak Taat atau mungkin siapa gitu. Tapi ya gitu juga, dibikin hari Sabtu juga nggak ada juga orang yang nongol. Jadi ya mungkin ada hal lain. Nanti didiskusikan oleh pihak komite webinar. Oke, kalau gitu kita stop aja sampai diskusi kita hari ini. Kita depan lanjut baca chapter 3, kita diskusi lagi Sabtu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye. Yuk. Makasih Om Hendrik. Makasih semuanya. Makasih. Terima kasih. Masih banyak Coach Hendrik.